Di awal cerita, kita akan diperlihatkan seorang gadis manis dengan pegunungan yang cukup menjulang. Gadis ini bernama Bihun. Ia berprofesi sebagai seorang dokter, namun dalam bagian urologi sengat. Tak berselang lama, datanglah sebuah mobil yang hendak menghadangnya. Ternyata pria di dalam mobil bermaksud membegal Bihun di kala itu. Beruntung dengan cepat datanglah seorang pria berbadan kekar, berambut lurus dengan sigap menolongnya. Pria ini bernama Park Chamat. Dengan gertakan sambelnya, pria itu pun dibuatnya tunggang langgang. Tanpa sepatah kata dari Park Chamat pun berlalu pergi. Dan film pun dimulai. Sesampainya Bihun di tempat ia bekerja, terlihat ada seorang pria bernama Park Lurah. Usut punya usut, Park Lurah ini telah lama menjalin hubungan kumpul kebo dengan Bihun. Dan mereka berdua pun sepakat untuk menjaga rapat-rapat rahasia hubungan terlarang ini. Tak berselang lama, Pak Lurah mengebel Bihun untuk datang ke ruangannya. Dan ternyata Pak Lurah ini bisa dikatakan seorang pria yang hanya mementingkan kepuasan semata. Di sana, ia memaksa Bihun untuk berkuda-kudaan liar di rumah sakit tersebut. Namun naasnya, dikala itu aksi kuda liar mereka telah diketahui oleh seorang rekan kerja mereka. Tak sampai di situ, Pak Lurah ini bisa dikatakan seorang pria yang tidak pernah puas akan satu wanita. Terlihat ia merayu seorang wanita yang notabene-nya adalah pacar dari sahabat teman kerjanya. Dan gadis ini bernama Bikang, yang dikala itu ia tanpa ampun merangsek gawal gadis tersebut di public area. Pada esok harinya saat Bihun sedang bekerja, secara mengejutkan ia bertemu kembali dengan Park Chamat. Usut punya kisut, ternyata maksud kedatangan Park Chamat ingin mengobati burung perkututnya yang tak mau bangun dari tidurnya. Sebenarnya Bihun ingin sekali mengenalnya lebih jauh, namun karena malu-malu kucing, Bihun pun mengurung keinginannya tersebut. Untuk mengurangi rasa stres di tempat bekerja, Bihun bersama rekan kerjanya pun pergi ke sebuah tempat karaoke untuk berkeluh kesah mengenai pasangan mereka masing-masing. Dan tiba-tiba datanglah seorang pria TNI yang ternyata ia adalah sahabat dari Park Chamat. 잘생긴 좋아합니다 이게. 네가 처음이냐? 아니 저도 이런 말하기 처음인데. Lanjut cerita, Bak Pribahasa Bagai Punduk Merindukan Bulan. Secara mengejutkan, dikala itu Bihunlah yang kali ini harus mengontrol bagaimana kondisi burung perkutut dari Pak Chamat. Dari sinilah awal titik mereka berkenalan satu sama lainnya. Yang dilanjutkan, memberikan vitamin pelumas untuk burung perkutut dari Pak Chamat. Mengetahui Bihun yang sedang sibuk akan pekerjaannya, ternyata Pak Lurah yang masih penasaran dengan kehangatan goa dari Bikang lalu mengajaknya ke sebuah penginapan. Dengan rayuan ala kucing garongnya, di sana Bikang pun menggilas batang singkong Pak Lurah dengan goyangan mautnya. 그러고 보니까 우리 벌써 2년이 다 되었네. 나는 핀만 안 하면 이미 잘 됐거든. Di sisi lain, saat Bihun sedang menerima seorang klien untuk berkonsultasi, ternyata pria ini sedari awal telah mengincar kemolekan tubuh dari Bihun. Dengan sedikit basa-basi busuknya, pria itu hendak memperkaosnya. Lagi dan lagi, datanglah pahlawan kita yang tidak lain tidak bukan adalah Park Chamat. Di sana, Park Chamat sempat terluka akibat sabetan senjata dari pria tersebut. Namun, karena Park Chamat ini pemeran utama dalam film kali ini, dengan satu kali pukulannya yang tepat menarik di perut pria itu pun dibuatnya kebelenger, dan ia pun lari tunggang langgang. 2 kali telah diselamatkan oleh Park Chamat tanpa menunjukkan kartu BPJS. Di sana, Bihun pun langsung mengobati luka gores di lengan dari Park Chamat. Dari sini, tumbuhlah benih-benih cinta di antara mereka berdua. Yang pada malam harinya mereka berdua melanjutkan untuk makan malam bersama. 시간이 없어서. Tanpa diduga,
Ternyata Pak Camat di kala itu memberikan perhatian lebih kepada Bihun. Dari sini Bihun pun menyadari bahwa Pak Camat ini tidaklah seperti Pak Lurah yang hanya menginginkan kenikmatan semata. 사람을 싫어한다는 거 참 훌륭하니. Nah, saat pagi harinya, seusai Bihun melakukan senam yoganya, tiba-tiba ia menerima telepon dari rekan kerjanya dan mengajaknya untuk camping sambil menenangkan pikiran. Tanpa pikir panjang, Bihun pun menyetujui akan ikut serta dalam acara camping tersebut. 집에 들어가긴 너무 아까운 날씨인데. 그치 언니? Nah, saat di perjalanan menuju tempat camping, betapa terkejutnya Bihun di kala itu. Ternyata salah seorang teman camping mereka adalah Pak Camat, dan mereka berempat pun berangkat ke tempat camping tersebut. 잘 지내셨죠? 죄송해요. 인간이랑 뭔 농담을 못해요 진짜. Seperti yang kita tahu, Pak Camat ini adalah seorang TNI yang tentu saja terbiasa hidup survival. Terlihat ia begitu cekatan saat mendirikan tenda sampai menyiapkan makanan untuk mereka. Tanpa diduga, Pak Camat pun memberikan seikat bunga kepada Bihun. Dari sini sudah bisa dipastikan hati Bihun pun sudah kelepek-kelepek pada Pak Camat. 이 텐트도 Di kedinginan malam, terlihat mereka berempat sedang asik menikmati api unggun. Terlihat wanita teman Bihun memberikan sinyal kepada pria itu. Tanpa menunggu aba-aba dari sang sutradara, pria itu pun langsung mengiring wanita itu ke sebuah tenda untuk bermain dokter-dokteran. Di sisi lain, akhirnya Pak Camat pun menyatakan perasaannya kepada Bihun bahwa sejak awal berjumpa, ia telah memendam rasa kepada Bihun. Mendengar ucapan perasaan dari Pak Camat, Bihun pun memberikan lampu hijau kepada Pak Camat, yang pada saat itu langsung membuat basahnya bibir dari Bihun. Beruntung di kala itu, Bihun sedang tidak datang bulan, dan untuk yang pertama kalinya Bihun pun merasakan bagaimana kekokohan batang singkong dari seorang anggota kemiliteran. Singkat cerita, mereka pun telah pulang dari acara campingnya. Di malam itu, Pak Camat hendak menjemput pujaan hatinya. Namun, pria yang dulu pernah dihajar oleh Pak Camat merasa tidak terima akan perlakuannya di kala itu. Tanpa ampun, pria itu pun membawa 3 pasukan gerilyanya untuk menghajar Pak Camat. Mereka yang tidak tahu bahwa Pak Camat ini adalah pemeran utama, dengan mudahnya dapat meringkus keempat preman kacangan ini, ngap. Bihun yang sudah kadung jatuh cinta kepada Pak Camat secara mengejutkan mendapatkan sebuah berita buruk yang disampaikan dari teman dari Pak Camat. Usut punya usut, ternyata Pak Camat ini telah berkeluarga. Dari sini hati Bihun pun hancur berkeping-keping, sehingga ia pun tidak fokus dalam menjalani seluruh aktivitasnya. Merasa semua telah berakhir, malam itu tiba-tiba datanglah Pak Camat ke ruangannya. Dengan penuh rasa kasih sayang, Bihun pun memeluknya dengan hangat dan ingin mengajaknya untuk berbicara empat mata di Trans 7. Akan tetapi, saat mereka pergi berduaan, tak sengaja didatang oleh Pak Lurah. Dengan penuh rasa curiga sepulang dari Bihun, Pak Lurah pun langsung mengecek alat GPS dan mendengarkan percakapan mereka di mobil tersebut. Setelah ditelusuri, akhirnya diketahuilah Bihun ini telah main gila bersama Pak Camat dan ditutup dengan atraksi mobil goyangnya. 저 오늘은 1시간 내로 사랑해요. Bak Pribahasa sudah jatuh tertimpa tangga. Ternyata di pagi itu Pak Camat mengatakan bahwa esok hari ia akan dipindah tugaskan ke luar kota dan ingin menyudahi hubungan terlarang ini. Terlihat Bihun sangat terpukul dan bersedih akan berita ini. Bihun hanya bisa mengenang kisah cinta mereka selama ini kepada Pak Camat. 너 무서운 말이야. Merasa hubungan mereka telah renggang, Pak Lurah pun tak mau kalah. Di sana, Pak Lurah menyatakan rasa bersalahnya kepada Bihun karena selama ini
ia hanya mementingkan kenikmatan semata. Pak Lurah berjanji akan merubah sikapnya untuk lebih memperhatikan perasaan dari Bihun. Namun, semua itu hanyalah akal-akalan mulusnya. Ini semua dilakukan semata-mata agar ia dapat kembali mendapatkan jatah dari Bihun. 없어. 과거란 생각하지 말고. Penutup film, saat Bihun makan siang bersama Pak Lurah, secara kebetulan tempat itu juga tempat makan malam bersama Pak Camat dahulu kala. Di sana, Bihun memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan hubungan kumpul kebonya bersama Pak Lurah. Dan Bihun pun bergegas untuk menyusul Pak Camat ke bandara. Dari samar-samar kejauhan, terlihat ada seorang pria yang berdiri sendirian. Tanpa pikir panjang, Bihun pun langsung menghampirinya. Namun, nasib kurang beruntung bagi Bihun pada saat itu. Ia tidak lagi dapat berjumpa dengan Pak Camat yang sudah pergi jauh meninggalkannya. Dan Bihun pun akhirnya menjadi seorang jomblowati. Lalu film pun tamat.